Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoga Kusnandar. Kita sekarang akan belajar tentang PPKN di pertemuan yang keempat. Ini masih membahas tentang Pancasila. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang 3 nilai dalam Pancasila. Yaitu 3 nilai dalam Pancasila itu, yang pertama adalah yaitu nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai yang ada dalam Pancasila itu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi dasar yang dimaksud dengan dasar ini adalah ini menjadi dasar penyelenggaraan negara, dasar pijakan orang untuk bernegara, dasar pijakan orang untuk berperilaku dalam negara di Indonesia. Gitu. Jadi warga negara juga harus berpijak kepada Pancasila ini. Ini dimaksud dengan nilai dasar. Kemudian selanjutnya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu lebih dilihat bahwa ini merupakan penjabaran dari nilai dasar. Kenapa ini harus dijabarkan? Karena supaya bisa dilaksanakan dalam Pancasila. Maksudnya Pancasila itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan. Begitu, yaitu contohnya kehidupan bernegara. Saya contohkan, yaitu sila ketuhanan. Nah, sila ketuhanan tersebut itu ada nilai instrumentalnya. Nilai instrumentalnya itu adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, yaitu tentang beragama. Begitu. Kemudian tentang agama ini pun berada dalam undang-undang yang lainnya dan juga undang-undang yang ada di bawahnya. Seperti itu. Nah, ini dimaksud dengan nilai instrumental. Atau lebih dikenal dengan nilai instrumental itu adalah nilai yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke, next. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis itu adalah yang merupakan realisasi dari Pancasila itu. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar konsep doang. Pancasila itu bukan hanya sekedar hanya kata-kata saja, tapi betul-betul dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Itu yang dimaksud dengan nilai praksis Pancasila. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia bertuhan, maka silakan Anda untuk beribadah seperti apa yang ditetapkan oleh Tuhannya. Begitu. Itu dimaksud dengan nilai praksis Pancasila. Jadi ketika Anda sudah beribadah, salah satu contoh di sila yang pertama, itu berarti Anda sudah melaksanakan nilai praksis itu. Oke, next. Selanjutnya adalah tentang 3 dimensi dalam Pancasila. 3 dimensi dalam Pancasila itu ada 3, karena memang 3 kedepannya. Yaitu yang pertama adalah dimensi realitas. Realitas yang dimaksud adalah itu secara real ideologi kita Pancasila itu memang ada dalam budaya dan pengalaman sejarah di Indonesia. Contoh, ada jangan ketuhanan terus ya, tadi ketuhanan dicontohin terus. Contoh, kita ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita berbicara dari segi beradabnya, di situ ada kata-kata budaya di peradaban tersebut. Nah, sila yang kedua ini tidak akan pernah ada jika ternyata orang Indonesia itu tidak beradab. Gitu. Jadi secara kan budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang secara turun-temurun dan diyakini benar oleh masyarakat tertentu, dan itu dijadikan sebagai dasar pijakan Pancasila. Nah, tidak mungkin ada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab jika sebelumnya belum ada warga atau belum ada masyarakat yang tidak mengamalkan itu. Jadi nggak akan ada. Gitu. Kalau misalnya artinya berarti kalau ada sila yang kedua, dulu ada orang-orang yang dia memiliki kebudayaan dan pengalaman sejarahnya yang berbicara tentang sila yang kedua ini. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah dimensi idealisme. Dimensi idealisme itu lebih kepada dilihat bahwa dimensi ideologi kita itu bukan hanya sebuah angan-angan saja, tapi lebih kepada bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya konsep doang yang nggak bisa dilaksanakan, tapi betul-betul bisa dilaksanakan. Gitu. Akhirnya dalam kehidupan kita pun sering kita melaksanakan Pancasila. Itu dimaksud dengan dimensi idealisme. Kemudian yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Fleksibilitas yang dimaksud adalah dimensi Pancasila kita itu bisa dilaksanakan sepanjang zaman. Gitu, dari dulu zaman di tahun 45 sampai saat ini, Pancasila itu tidak pernah usang gitu. Jadi tetap ada saja gitu. Dalam kondisi apapun ya, karena Pancasila itu karena sumbernya itu dari budaya Indonesia. Jadi fleksibel saja gitu. Mau ada zaman seperti apapun, Pancasila tetap bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih teman-teman, hanya itu saja. Semoga kita bahagia selalu. Ciao. Semangat. Salam sehat dan salam bahagia.